posisi Jenderal M. Yusuf ketika terjadi gerakan 30 September 1965 cukup menarik perhatian. Saat itu M. Yusuf merupakan bawahan Presiden Soekarno sebagai seorang Menteri Perindustrian Ringan, sekaligus bawahan juga dari Soeharto sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia. Waktu itu hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina sedang mesra-mesranya. Presiden Soekarno telah mengumumkan poros Jakarta, Phnom Penh, Beijing, dan Pyongyang, suatu poros politik yang kental anti-Barat atau anti-Amerika serta sekutu-sekutunya. Cara perayaan Hari Nasional Republik Rakyat Tiongkok atau RRT pada 1 Oktober 1965 dikatakan berjalan sesuai rencana. Akan tetapi setelah itu para delegasi Indonesia mendapat kabar bahwa telah terjadi sebuah peristiwa di Jakarta. M. Yusuf pun bersikeras untuk segera kembali ke Jakarta ketika mendarat di Bandara Internasional Kemayoran. M. Yusuf langsung menuju markas Komando Cadangan Strategis AD atau Kostrad di Jalan Merdeka Timur. Sesampainya di sana, M. Yusuf tidak langsung mencari Soekarno, padahal saat itu ia merupakan bagian dari kabinet Dwikora yang dipimpin Soekarno. Alasannya adalah ia merupakan anggota TNI, karena Menpang AD Ahmad Yani telah gugur, maka yang menjabat sebagai perwira paling senior adalah Panglima Kostrad Soeharto, sehingga menurut Soeharto ia hanya mengikuti SOP militer, dan orang yang pertama kali ia hadap adalah Soeharto. Yusuf pun kenal dengan Soeharto karena pernah bersama-sama bertugas di Makassar pada 2 kesempatan yang berbeda. Peristiwa itu pun didengar oleh M. Yusuf langsung dari Soeharto terkait situasi yang terjadi di Jakarta. Setelah itu barulah ia melaporkan kedatangan dirinya kepada Soekarno sebelum diadakan sidang kabinet tanggal 6 Oktober 1965.